Langkah pertama, masukkan 500 gram beras ketan putih yang sudah dicuci bersih ke dalam taflen. Untuk beras ketannya ini tidak perlu direndam. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Santan sebanyak 400 ml. Untuk santannya saya memakai 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air. Kemudian tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Dan beri secukupnya pewarna makanan hijau muda. Ini optional saja, boleh juga tidak pakai. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang. Lalu adonan beras ketannya kita masak sampai air santannya menyusut ke dalam ketan sambil terus diaduk supaya ketan bagian bawah tidak kering. Jika air santan pada ketan sudah setengah menyusut seperti ini, lalu tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk rata dan masak kembali sampai air santannya benar-benar menyusut dan meresap ke dalam ketan. Jika air santannya sudah benar-benar menyusut dan meresap ke dalam ketan seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya, lalu ketannya kita angkat dan pindahkan ke dalam kukusan yang telah mendidih. Untuk saringan kukusannya di sini saya alasi dengan daun pisang supaya ketan tidak lengket pada saringan kukusan. Kemudian kita tuang ketannya ke dalam kukusan lalu ratakan. Setelah kita ratakan, lalu ketannya ini akan kita kukus selama 25 menit atau sampai matang dengan api sedang. Sambil menunggu ketannya matang, kita siapkan bahan balurannya. Siapkan 100 gram kelapa parut di dalam wadah. Untuk kelapanya saya pakai yang bagian putihnya saja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu aduk rata. Setelah tercampur rata, beri secukupnya potongan daun pandan. Lalu kita aduk kembali asal rata saja. Selesai kita aduk, ini kelapa parutnya siap untuk kita kukus. Kembali ke ketan yang dikukus tadi, di menit ke-15. Ini ketannya kita aduk, supaya bagian atas ketan juga matang merata. Selesai kita aduk bisa kita masak kembali sampai benar-benar matang dan tanak. Setelah 25 menit dikukus, ini ketannya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Langkah selanjutnya di kukusan yang masih sama, kita masukkan kelapa parut tadi, lalu kelapa parutnya akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Setelah 20 menit dikukus, ini kelapa parutnya sudah matang. Matikan api kompornya, lalu kelapa parutnya bisa langsung kita angkat. Oke, langkah selanjutnya ketannya sudah siap untuk kita bentuk. Kita siapkan ketan pandan tadi, lalu siapkan kelapa parut kukus dan juga wadah. Untuk cetakannya, saya menggunakan cetakan kue mangkok. Kita ambil sedikit kelapa kukusnya, lalu kita letakkan di bagian sisi cetakan seperti ini. Setelah itu, kita timpa dengan sedikit ketan pandannya tadi, lalu ratakan. Kemudian kita ambil lagi sedikit kelapa parut, lalu letakkan di bagian sisi cetakan. Jadi antara kelapa parut dan ketannya kita letakkan selang-seling. Untuk lebih jelas cara mencetaknya bisa disimak pada video, dan proses ini kita lakukan terus sampai cetakannya penuh. Jika cetakannya sudah penuh seperti ini, kemudian ketannya bisa kita keluarkan dari cetakan, dan seperti ini hasilnya, kita lakukan proses ini sampai selesai. Dan ini dia kue tradisional dari olahan beras ketannya sudah jadi. Satu resep ini saya menghasilkan 18 buah. Ini kalau di tempat saya ada yang menyebutnya ketan salak pandan ataupun juga ketan urap pandan. Belum banyak yang tahu tentang olahan ketan ini karena sudah jarang sekali kita temui. Selain bisa dijadikan kudapan bersama keluarga, kue ini bisa juga untuk ide jualan ataupun sajian di hari raya besar. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.